pujian kami. Biar dengan segenap semangat yang kami keluarkan Bapa, nama-Mu Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu untuk lebih lagi. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. Kita tahu bahwa pengorbanannya sungguh luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini bagi gereja ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya.
lembah, kelam, tapi kemurahan Tuhan selalu melingkupi kita, membuat kita menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Setiap doa yang kita bilang ke Tuhan setiap hari, Dia pasti mendengarnya. Mari kita terus percaya dan jangan khawatir, karena kemurahan Tuhan selalu pasti di hidup kita. Tak pernah kau lepaskan.
ini kami percaya Engkau ada di setiap musik kehidupan kami, dan kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu atas setiap kehidupan kami hari ini, saat ini, detik ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau akan tetap setia dengan janji kebenaran firman. Ini yang kami tahu dan yang kami pegang teguh, bahwa sandaran hidup kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup. Amin. Pemeliharaan Tuhan yang terjadi atas hidup kita hari lepas hari itu cukup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini ada banyak orang berpikir bahwa kehidupan ini semakin hari semakin sulit. Itu memang faktanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang percaya? Sesulit apapun kehidupan kita, kita tetap akan menemukan jalan. Jalan apa? Jalan keluar untuk keluar dari masalah, jalan masuk untuk menemukan jawaban. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini di sepanjang bulan November, saya ingin mengajak saudara kembali merenungkan ke basic dasar iman Kristen, saudaraku. Karena hari-hari ini ada banyak ya informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang tidak jelas dengan sumber-sumber yang lain, bahwa kehidupan orang Kristen semakin hari akan semakin digoncang imannya. Kenapa? Ya, kalau saudara hari-hari ini nonton ya di media sosial tayangan-tayangan informasi tentang konflik antara Israel dan Hamas, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ ada sumber-sumber informasi yang bertentangan dengan isi catatan Alkitab. Ya, mereka menjelaskan dari sumber A, sumber B, sumber C yang sama sekali tidak berdasar pada Alkitab. Ya, ada yang mengatakan bahwa Israel itu bukan Yahudi. Kalau saudara nonton di TV One, ya, dari sejak sononya Israel itu sudah beragama A, ya, dan itu sumbernya catatan-catatan sejarah sampai mengutip Alkitab dengan kata Injil. Ada yang namanya Injil Yosua. Dalam Alkitab ada yang namanya Injil Yosua? Gak ada. Dan itu pun kebablasan, saudaraku. Kebablasan sampai ayat 18. Padahal Yosua itu kitab suci, ya, bahwa perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudaraku ya. Dikasih. Jadi ada banyak orang yang bergelar itu memperkatakan pernyataan-pernyataan yang sumbernya ya Alkitab bilang A, ternyata Alkitab gak bilang apa-apa. Ya. Nah, saudaraku, kembali ke Alkitab, saudaraku. Saudara harus tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, ini yang saya khotbahkan di Banyumas TV. Entah sudah tayang, entah belum. Sudah 2 bulan terakhir saya cari linknya, gak ketemu, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya khotbahkan ulang bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Ya.
Ada banyak orang berpikir memegang satu pernyataan bahwa banyak jalan menuju Roma, ya. Tapi hanya satu jalan untuk menuju surga. Ada banyak jalan menuju Roma. Ya, untuk ke kota Roma itu ada banyak jalan, saudara. Tapi untuk menuju surga, di situ hanya ada satu jalan. Ada banyak orang berpikir bahwa ketika memberi sedekah itu untuk tabungan ke surga. Padahal bersedekah itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa hidup kita itu sudah diberkati sehingga kita memberkati orang lain. Itu ucapan syukur. Thank you Lord. Bukan untuk amal baik menuju surga, tapi orang yang sudah tahu pasti perjalanan hidupnya menuju surga, pasti dia akan beramal baik. Amin. Tidak ada satupun orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan itu menolak hal ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, ia percaya Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan adalah gembalaku, maka ia akan bertindak ke arah bahwa Tuhan disenangkan oleh hidup kita. Jadi ada jalan yang disangka orang itu dikatakan apa? Lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin ada banyak orang berpikir bahwa kalau aku menabur kebaikan, upahku adalah surga. Ya. Berbeda saudara, kalau saudara mendengar konsep-konsep pemahaman, keyakinan di luar sana bahwa untuk menuju surga itu dengan menabur kebaikan. Padahal menabur kebaikan itu karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan hal baik kepada orang lain. Bukan untuk modal untuk sampai surga. Ya. Nah, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kalau orang tua kita berkata, ya, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lah kalau ibunya jahat, bagaimana? Ya, kalau ibunya itu pelit, bagaimana? Kalau ibunya itu rewel, bagaimana? Kalau ibunya itu tukang fitnah, bagaimana? Apakah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Hormatilah ayah ibumu, itu yes, iya dan amin. Tapi surga bukan di bawah telapak kaki ibu. Tapi orang yang menghormati ibunya, itu tanda bahwa dia itu takut akan Tuhan. Ya. Banyak jalan menuju Roma, tapi untuk menuju surga hanya satu jalan. Surga itu ada di bawah telapak kaki salib Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Apa kata Alkitab? Tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya, selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama itu menyelamatkan, nama itu berkuasa, nama itu yang disebut dengan Yesus. Sehingga malaikat Gabriel, ya, mendatangi Maria, perawan Maria, bahwa kamu akan mengandung, ya,
seorang laki-laki dan beri nama dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Yesus itu artinya juru selamat, saudaraku, yang menyelamatkan umat manusia. Seringkali ada banyak orang berkata yang penting bahwa hari ini aku lewat, minggu ini aku bisa lewati, bulan ini aku bisa lewati, ya, tahun ini bisa aku lewati. Saudaraku, tidak pernah berpikir jauh ke depan bahwa hidup ini hanya sementara saja, ya. Saudaraku yang masih diberi umur ya 70 tahun, bersyukurlah. Apalagi 70 tahun itu masih kondisi normal sehat, bersyukurlah. Tanpa ada banyak keluhan, kalaupun ada keluhan sedikit-sedikit itu wajar. Itu faktor U, ya, faktor usia, faktor umur. Ya, semakin lama, ya, kalau kita melihat pohon aja, ya, semakin lama yang tadinya daunnya rimbun, daunnya hijau, lama-lama menguning, lama-lama coklat, lama-lama rontok daunnya. Jadi ada satu persatu dari bagian, ya, anggota tubuh itu bisa mengalami kelemahan, saudara. Kecuali manusia super. Tidak ada manusia super, ya. Yang ada adalah manusia istimewa. Amin. Oke. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia itu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kata Alkitab, saudaraku yang dikasih. Ini yang harus kita percaya, bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dapat diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan pasti bahwa kalau orang Banyumas itu ngomongnya kayak gini. Bacaan bahasa yang medok Banyumas di sekian bisa? Bujet. Ketat. Kata unggul yang kata. Wong sekang Yesus tok wong tayang dislametna. Ya. Merga nang selumahe jagat piye ora ana siji-sijia wong sing diparingi kuwasa nang Gusti Allah nggo nyelametna dhewek. Ternyata orang Purwokerto asli susah juga bacanya ya. Tapi kalau ngomongnya lancar enak, tapi kalau membaca itu agak berbeda, ya kan? Makanya di sini dikatakan bahwa mau sekang Yesus tok, ya, tok, Yesus tok, orang liane, ya. Wong tayang dislametna, ya. Merga nang selumai jagat kie orang nana siji-sijia wong sing diparingi kuasa nang Gusti Allah nggo nyelametna dhewek. Saya bolak-balik belajar baca ini kurang pas. Ya, kepengen medok banget gitu. Tapi kalau nggak baca bisa medok, ya kan, medok. Tapi kalau baca itu agak susah, ya. Ya. Orang nana siji-sijio. Tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya bahwa yang dapat menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, katakan Yesus Kristus. Ini yang harus kita percaya dan kita harus bangga. Kita harus bangga punya nama yang kita sembah, itu namanya Yesus Kristus. Ya. Kalaupun harus menyebut siapa Tuhanmu, Yesus, ya. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberi nama, yang punya kuasa menyelamatkan orang. Coba di dunia ini yang punya nama, anaknya dikasih nama Yesus, kira-kira berapa banyak dengan nama-nama lain yang ada di Alkitab? Beranikah saudara
Kalau punya anak dikasih nama Yesus Kristus, berani? Kalau nabi-nabi yang lain, ya setiap anak itu ya dikasih nama yang sama. Tapi siapa orang Kristen yang berani kasih nama anaknya itu Yesus Kristus? Kalau yang namanya Tuhan ada, ya. Kalau tahan, itu pendeta sebelah. Ya. Tapi kalau yang namanya Tuhan itu ada. Tapi kalau yang namanya Yesus Kristus itu hanya satu-satunya. Kalau Yesus Barabas, itu Barabas, ya, bukan Yesus Kristus. Jadi di sini tidak ada yang lain, ya. Hanya dari Yesus saja yang dapat menyelamatkan. Itu, saudaraku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BMIK itu bahasa Indonesia masa kini. Saya dikomplain sama teman, Mas, kok yang terjemahan baru kok nggak ditulis, Mas? Kenapa? Nanti saya dikira sesuatu. Ya, seringkali saya memakai Alkitab versi terjemahan yang lain. Ya, makanya saya sisipkan, saya tambahkan ya terjemahan baru yang harus utama. Ya, makanya di sini BMIK itu apa? Bahasa Indonesia masa kini. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Rupanya terjemahan dalam Alkitab wong dewek tadi, ya, Panginyongan tadi, sama persis. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi tahu sumbernya. Terjemahan bahasa Banyumasan diambil dari mana? Dari sini, saudara. Bahasa Indonesia masa kini. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan di luar sana. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kepastian, kita sudah mendapatkan garansi, ya. Kalau mendapatkan garansi itu ada hubungannya dengan dunia insurance, dengan dunia asuransi. Jadi ada jaminan, ya. Kalau di asuransi ada jaminan ganti rugi, ada klaim, ya. Maka di sini yang memberikan garansi itu adalah Tuhan sendiri, ya. Dalam terjemahan TSI 3, jadi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan, kalau yang lain tidak bisa. Hanya berdoa, semoga diselamatkan. Biasanya kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu, kita ngucapin salamnya gimana? Mudah-mudahan diterima di sisinya, ya. Padahal posisi di sisinya itu siapa? Alkitab mengatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang orang lain orang banyak berkatakan itu seringkali bertentangan dengan Alkitab. Selamat mengucapkan berduka cita. Padahal harusnya kalau menurut konsep Alkitab selamat, berbahagia dan bersuka cita. Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena diterima oleh Tuhan, kembali pulang ke rumah asalnya. Sukacita dong. Nah, kenapa kita itu menjadi orang yang tidak bisa bersukacita, ya? Kalau turut berbelasungkawa masih oke, ya kan? Turut sepenanggungan masih oke. Tapi kalau turut berduka cita,
Bagaimana? Harusnya bergembira. Puji Tuhan. Loh. Ya, bukan begitu maksudnya ya. Puji Tuhan, bukan puji Tuhan, oh cepat berangkat, bukan. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan sudah panggil pulang duluan. Jadi itu, saudara. Jadi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia, karena di seluruh dunia hanya dialah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Kalau yang lain itu palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali orang mendengar tentang nabi palsu. Nabi palsu itu, kalau yang Alkitab katakan, setelah Yesus itu nabi palsu. Tidak ada lagi nabi selain batasannya ketika Yesus datang ke dunia. Ya, kalau jabatan nabi, iya, yang mengaku-ngaku nabi itu palsu. Alkitab yang kita pegang, yang ngomong seperti itu. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus tetap bersikokoh, berpegang teguh, ya, bahwa saudara punya Tuhan yang hidup, yang pernah masuk dalam sejarah dunia, ya, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang jauh menjadi dekat, ya. Apalagi yang maha tinggi menjadi serendah-rendahnya. Ya, bayangkan. Nah, kalau saudara mendengar informasi yang ada di YouTube, di media sosial, loh, katanya Tuhan kok mati? Lagi rame-rame nih, ya. Katanya Tuhan kok tidurnya ngorok. Saudara sudah nonton belum? Ya, itu sudah digoreng. Ya, yang namanya manusia itu tidur bisa ngorok enggak? Bisa dong. Wong Yesus Allah yang jadi manusia, ya tidurnya sama dong. Mirip-mirip dengan kita. Kalau kita bisa ngorok, ya mungkin pada waktu itu karena kita nggak tahu ya. Yang pernah tidur bareng sama Tuhan Yesus pada waktu datang ke dunia siapa? Yohanes, ya kan? Yang tahu kebiasaan Yesus, yang biasa nempel-nempel duduk di bawah kaki Yesus, Yohanes, ya kan? Nah, hari ini kita mendengar informasi yang ada di HP kita itu tidak sama dengan data yang ada di Alkitab. Jadi saudara tidak perlu pusing. Itu berita hoax, berita palsu. Yang benar kembali informasinya ke Alkitab. Dan orang yang mengatakan yang sedang digoreng itu ada di wilayah Banyumas, bahwa Tuhan Yesus itu manusia, ya Tuhan kok tidurnya ngorok. Ya, itu orang Banyumas saja. Ya, kalau saudara menemukannya berarti saudara sudah paham siapa orangnya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Tadi ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak orang menyangka bahwa jalan yang ia tempuh itu lurus, padahal ujungnya maut. Tapi Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dikatakan, kalau terjemahan pasnya, dan akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, akulah satu-satunya kehidupan. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Saudaraku, ada banyak orang berpikir kalau untuk bisa sampai kepada surga, surga itu ketemu kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, ia bermodalkan dengan kebaikan yang ia tumpuk, ya ia tabung. Ya kan? Kira-kira kalau kita mau hitung berapa banyak kebaikan yang kita tabung dengan kejahatan yang kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mau jujur, kalau mau kita realistis, kalau kita mau bahwa kita itu benar-benar hidup dalam kenyataan, seberapa banyak tabungan kebaikan kita, amal saleh kita untuk bisa modal sampai ke surga dengan kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Karena ada banyak orang hari-hari ini tidak menganggap bahwa dosa itu serius. Bohong tetap jalan terus, ya kan? Karena apa? Ada tabungan kebaikan, ya. Kejahatanmu akan diampuni, dihapus dosanya kalau engkau mengamalkan A, B, C, D. Dalam kekristenan, dalam Alkitab nggak ada yang seperti itu. Jadi tidak ada satu amal baik itu untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, ya kan? Kalau ada tempat lain berkata bahwa ketika engkau berdoa tengah malam selama 7 hari berturut-turut, maka engkau akan mendapatkan satu pahala yang besar. Tidak begitu konsep Alkitabnya, ya kan? Konsep Alkitabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita itu butuh Tuhan. Intinya begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi untuk bisa sampai kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Makanya saya antusias ketika mengkhotbahkan ini di media sosial, saudaraku. Ya, tapi sampai hari ini khotbah saya ini tidak tayang-tayang. Entah sudah tayang di hari Minggu, Bapak Ibu, di jam 9 pagi. Kalau di link YouTube-nya saya cari belum dikasih-kasih sampai hari ini, sudah 2 bulan. Ya kenapa? Hanya satu-satunya Yesus itu yang bisa membawa kita sampai surga. Karena Dia yang punya surga. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Karena Dia yang memiliki surga, maka Dia yang bisa membawa kita ke surga. Yesus itu bukan maklar. Yesus itu bukan calon. Yesus itu yang punya. Ya, kalau yang punya itu namanya apa ya? Owner. Ya, owner. Ya. Kalau ownernya yang kasih mandat, ya, oke, kamu nanti lewat sini saja. Ya, kamu nanti bilang bahwa ini atas memo saya. Kamu katakan sama penjaganya, pasti akan diterima. Tapi kalau maklarnya yang mengantarkan itu pakai prosedural, saudaraku. Ya, pakai prosedural. Tapi kalau yang mengantarnya, yang punya, penghuninya hanya orang yang berasal dari surga, yang bisa membawa kita di dunia ini, menuntun perjalanan kita ke surga. Kalau belum pernah ke surga, apalagi bukan asalnya dari surga, maka yang akan menuntun kita ini bisa salah arah, salah jalan, saudaraku. Apalagi kalau kita ya tidak kenal dekat dengan orang yang membawa kita, jangan-jangan kita ini dibawa kemana ya? Ya kan? Jangan-jangan kita ini mau dibawa kemana? Ya kan? Terjemahan yang berbeda. Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar. Jadi semua ajaran yang benar itu sumbernya dari siapa? Yesus. Kitab suci ini sumbernya dari Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita ketemu dengan sumbernya itu kira-kira enak enggak? Kalau kita haus, kita dekat dengan sumbernya. Bapak Ibu perhatikan kalau kita pergi ke kondangan, ya, orang yang langsung pergi ke tempat prasmanan
dia makan tidak jauh-jauh dari tempat makanan, dan tak jauh-jauh dari sumbernya. Ya, kenapa? Kalau dekat dengan sumbernya itu kan enak, tinggal nambah. Ya. Tapi kebangetan. Kalau masih antriannya panjang, dia makan, tetap aja antri makan di situ. Saudaraku yang tidak pindah-pindah, padahal yang antrinya panjang, saudara. Tapi di sini berbeda, saudara. Kalau kita menginginkan kehidupan yang kekal, ya, kita harus tahu sumbernya, kita harus tahu jalannya. Akulah jalan menuju kepada Bapa, akulah sumber dari semua ajaran yang benar, dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Jadi yang memberikan kehidupan kekal, Yesus mengklaim, Yesus memberikan pernyataan, akulah yang memberikan hidup kekal. Adakah manusia di bumi ini yang berani berkata sama seperti yang Yesus katakan, ya, akulah sumber dari semua ajaran yang benar, aku juga yang memberikan kehidupan yang kekal. Ya, dengan tegas, siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kuncinya hanya ada pada Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu-satunya kebenaran sumber dari Yesus yang bisa memberikan hidup kekal adalah Yesus. Ya, kunci untuk sampai kepada Bapa itu hanya Yesus. Ya, dari Yesus kepada Yesus untuk Yesus. Ya, dari Dia oleh Dia kepada Dia. Jangan diambil alih dari, oleh, dan untuk. Ya, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jangan diambil alih pernyataan ini. Seringkali ada banyak orang mengambil alih seperti hukum koperasi. Nah, kalau hukum koperasi dari anggota untuk anggota oleh anggota, itu koperasi. Tapi kalau Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu hanya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Makanya kalau kita tahu prinsip ini, hidup kita tenang dan aman walaupun ya dagangan lagi sepi, ya kan? Walaupun ya saingan lagi banyak, walaupun ada banyak rintangan, walaupun mengalami sakit, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hidup ini semua atas kendali dan kontrol Tuhan. Kalau orang lain bisa menjatuhkan kita, tapi Tuhan dalam seketika bisa mempromosikan kita naik ke level yang lebih tinggi. Kalau orang lain bisa merebut rezeki kita, tapi Tuhan bisa memberkati hidup kita dengan kata cukup. Amin. Saudara bisa hitung-hitung dalam hukum ekonomi bahwa pendapatan kita hari lepas hari dibandingkan dengan kebutuhan hidup kita, kalau kita catat dalam pembukuan, ya, itu tidak real, tidak realistis. Karena seringkali kebutuhan-kebutuhan yang kita anggarkan itu melebihi daripada pendapatan-pendapatan yang kita terima. Kalau itu kita bisa melewati, cukup, bahkan berlebih, ada sisanya, ada saldonya, itu artinya ada mukjizat. Amin. Orang lain kerja mati-matian pagi, siang, sore, malam, ya kan? Tapi Bapak Ibu dan Saudara masih melewati hari demi hari dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti kita, wah, kan Tuhan yang memelihara ya, kita santai-santai. Bukan begitu.
Karena orang yang mau makan dikatakan hendaklah ia bekerja. Alkitab tegas. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan menuju Bapa hanyalah melalui aku. Versi Malaysia. Ya. Hanya melalui aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita itu ada di sini posisinya, ya. Kita selamat oleh karena percaya kepada Yesus, nama di atas segala nama, di bawah kolong langit tidak ada nama yang seperti nama itu dapat berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu dikenal dengan hukum anugerah. Anugerah itu grace, ya kan? Anugerah itu kasih karunia. Karena kita mempercayai ya sosok yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya ketika kita menjadi orang yang terselamatkan, harusnya kita bisa mengucap terima kasih Tuhan. Harusnya aku pada posisi dalam murka Allah, tapi pindah pada posisi kasih Allah. Ya. Karena apa? Ada korban pendamaian yang dilakukan oleh Allah sendiri. Ia turun ke dalam dunia dan ia menggantikan. Karena apa? Allah itu adil. Seringkali ada banyak orang, terkhusus adalah orang Kristen, bahwa hanya mengklaim Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak pernah berpikir bahwa Allah itu adil. Adil itu adalah yang salah dikatakan yang salah, yang benar dikatakan itu benar. Seringkali orang hanya ingin pada posisi aku harus dikatakan benar. Ketika salah dikatakan salah, dia tidak mau kalau dirinya salah. Ya kan? Nah, keadilan Allah ini harus diwujudkan. Ya. Orang yang berdosa diampuni, ya. Pindah mendapatkan kasih karunia Allah, dia diterima kembali, pulang, masuk surga. Kata diampuni ini tidak sesimpel orang berkata Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena ketika Allah mengampuni berarti harus ada korban pendamaian. Kalau saudara ya disakiti sama orang, orang itu minta maaf, saudara bisa memaafkan, ya kan? Tapi dalam hati kecil saudara masih ganjel, ada ganjelan. Tapi kalau saudara melepaskan hak saudara bahwa pembalasan itu ada di pihak Tuhan, maka saudara akan melepaskan semuanya itu. Maka pengampunan itu bisa terjadi. Kenapa? Ada yang dikorbankan. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada tabungan kebaikan kita untuk modal ke surga. Karena bukan hasil kebaikan kita untuk sampai ke surga, tapi karena iman, pemberian Allah. Jadi surga itu pemberian. Loh kok enak? Loh wong dikasih yang enak seringkali orang itu gak terima. Masih kurang gitu. Loh kurang apa lagi?
Orang lain berjuang sampai empot-empotan untuk nabung kebaikan untuk bisa mendapatkan ganjaran surga. Wong kita dikasih surga masih gak bisa bersyukur. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya bersyukur banget, harusnya saya itu sudah gak layak berdiri di sini, sudah tidak layak mengajar di sini. Kenapa? Ya orang jahat kok. Tapi karena pengampunan kasih karunia Allah, kita dipakai menjadi mitranya Tuhan, ya, rekan sekerjanya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada yang bisa menyombongkan, saya bisa diterima Tuhan karena saya baik. Saya bisa diterima Tuhan karena saya tidak melakukan kejahatan. Saya bisa diterima Tuhan karena saya banyak memberi sedekah. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu yang kita diterima oleh Tuhan karena kasih karunia, pemberian, bukan hasil usaha. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Supaya kita bisa diterima Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Apa respon kita hari ini, saudara? Kembali saya cek ulang, ya. Saya seringkali mengecek, mereview kehidupan saya, seringkali mengecek iman percaya saya kepada Tuhan. Apakah saya masih percaya kepada Tuhan Yesus? Seringkali terlalu pede kita. Saya pokoknya hidup mati Tuhan. Coba cek and recheck, apakah kita hari ini masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kalaupun hari ini harga telur naik setinggi-tingginya, ya, selama saudara masih bisa beli murah, ya, amin. Kalaupun saudara masih bisa melihat, mendengar bahwa harga daging sapi itu mahal, saudara masih bisa makan nasi padang. Loh, masih terjangkau semua sebenarnya. Untuk apa kita harus banyak-banyak mengeluh? Ya kan? Kalaupun saudara mendengar bahwa orang lain berkata, wah gajimu besar bro, ya. Tapi ketika saudara masih bisa menikmati makanan enak, dia juga masih bisa menikmati makanan enak. Itu namanya kasih karunia. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu cukup, ya. Kalau orang lain masih berkata bahwa sate itu mahal, saudara masih bisa makan sate, bahkan satenya itu hot plate, ya, yang harganya sekarang sudah di Purwokerto itu 50 lebih, ya kan? Tapi saudara masih bisa menikmatinya. Itu namanya kasih karunia. Bayangkan Bapak Ibu, orang lain bekerja 1 hari, ya, untuk mendapatkan angka itu, ya. Saudara hanya dalam waktu 1 jam saudara menghabiskan nominal itu. Bukankah itu kasih karunia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, kenapa kita tidak bisa bersyukur? Apa respon kita hari ini? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang hari ini kita akan menikmati, mengenal bahwa Yesus pernah mati. Enggak perlu malu kalau kita punya Tuhan yang pernah mati. Karena apa? Tuhan yang jadi manusia, yang pernah mati karena Tuhan itu jadi manusia. Kalau Tuhan aslinya yang gak bisa mati toh, ya kan? Daripada saudara punya Tuhan tak kenal keberadaannya, non jauh di sana, yang maha tinggi, yang maha jauh,
yang tidak kelihatan, yang tidak diraba, yang tidak bisa diserupakan. Ya kan? Pokoknya abstrak banget gitu loh. Nah, saudara, kalau punya Tuhan yang saudara tidak mengenalnya, kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus berkata kepada orang Yunani, kepada Tuhan yang tidak kamu kenal itu yang aku beritakan. Tuh, Paulus berani berkata kepada mereka bahwa ada satu tempat, bahwa dalam kebudayaan Yunani itu ada satu tempat ibadah yang dia bersujud ke arah atas, pokoknya ya, yang tidak ada namanya, Tuhan yang tidak dikenal, ya, karena jauh, ya, tidak kelihatan, ya, terlalu suci, ya kan? Tuhan itu maha suci, amin. Ya. Tuhan itu kudus, amin. Amin. Tuhan itu tidak terjangkau oleh kita, amin. Karena maha tinggi, saudara. Kalau maha tinggi, gimana kita menggapainya? Bersyukur, saudara, masih Tuhan hadirlah. Kalau dalam Kidung Jemaat, ya, Tuhan hadirlah di sini. Dan hendak memberi berkat. Nah, kalau Tuhannya jauh, gimana memberi berkatnya? Ya, saudara lihat kan? Oke, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut kita, perkataan kita menentukan nasib dan masa depan kita. Apakah kita bakal selamat dalam kehidupan kekal sampai kepada surganya Bapa, atau pada penghukuman. Jadi jangan salah pilihan, ya. Kalau kita salah pilih untuk memilih pemimpin bangsa kita, maka kita akan mengalami, ya, dampak 5 tahun ke depan. Ya, salah memilih pemimpin bangsa ini akan berdampak pada 5 tahun ke depan, bahkan efeknya sampai 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita salah memilih keyakinan kita kepada siapa yang kita percayai, dampaknya pada kekekalan. Ya, dampaknya pada kekekalan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan hidup kita kecuali yang namanya Yesus Kristus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan tidak ngapa-ngapain karena kita, ya, selamat karena anugerah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Tapi kita mengerjakan keselamatan itu dengan kesetiaan, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada yang ngawasin maupun yang tidak ada yang ngawasin, tetap bersetia. Amin. Kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan, kita perbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, aku akan tetap setia kepadamu Tuhan sampai titik darah penghabisan. Darahnya belum habis saja sudah menyangkal Tuhan, ya kan? Apalagi sampai titik darah penghabisan. Kok bisa Tuhan? Ya kan? Sekali lagi Bapak Ibu, ada banyak orang tidak bisa bersyukur, ya. Ketika sudah dikasih satu mukjizat, dia nutut. Mukjizat yang kedua dong Tuhan. Mukjizat yang ketiga dong Tuhan. Mukjizat yang keempat dong Tuhan. Loh, sudah yang dikasih. Harusnya ketika mukjizat awal ini kita terima, bagian kita tinggal bersyukur supaya ada mukjizat kedua, mukjizat ketiga, mukjizat keempat dan seterusnya. Bukan menuntut Tuhan, Tuhan, mukjizat yang kedua dong, yang ketiga dong. Bukan begitu, saudaraku. Kita memulai dari mukjizat yang pertama, kita bersyukur, terima
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam ucapan syukurmu akan terjadi mukjizat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang setia, ada Allah yang adil. Dan kami tahu hari ini kami mempercayai Tuhan yang tidak pernah sama dengan yang lain. Kami mempercayai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dan besar dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini dan di tempat lain. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja seluas-luasnya memakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati berkat perjamuan hari ini. Kiranya Tuhan beracara, kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap umat-Mu yang hari ini menikmati perjamuan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang bergumul dalam kehidupannya Tuhan tolong, yang sedang berpikir bahwa hidupnya mengalami kesusahan, Tuhan memberikan kekuatan dan kelepasan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Dalam nama Yesus, sudah percaya katakan amin. Kita mempersiapkan perjamuan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari nyanyikan pujian ini dan renungkan setiap kalimat dari pujian ini tentang pengorbanan oleh Kristus. Indah
saudara itu kagum akan Tuhan? Apakah saudara seperti nyanyian tadi benar-benar mengagumi Tuhan? Saudara mulai berdoa sejenak. Saudara mulai berkata-kata kepada Tuhan. Biarkan rohmu, biarkan hatimu yang berkata-kata secara jujur kepada Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini untuk mengawali bulan November, saya mendapatkan firman Tuhan dalam roti perjamuan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dengan mulut kita mengaku kepada Tuhan dan dengan hati kita percaya kepada Tuhan. 3 orang Bapak Ibu yang mendapatkan firman Tuhan untuk menuntut kehidupan saudara sepanjang 1 bulan ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Totalitas dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 37. jika saudara ada dalam kebenaran itu, hidup saudara akan merdeka. Karena Yesus berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran. Yang ketiga, saudara yang hari ini masih mempercayai Tuhan dan berkata, mengagumi Tuhan yang luar biasa itu, sudah bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang menggembalaku, Tuhan yang memimpin aku, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang memelihara aku. Sekali lagi bonus 1 orang lagi. Mazmur 2:12b. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tetap berlindung di bawah kaki salibnya, karena ada pertolongan Tuhan itu nyata. Mungkin saudara tidak melihat hal baik di depan mata saudara, tapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik. Kita akan tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima, dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan saudaraku. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus makanlah. Haleluya. Saudara, kita akan tinggi-tinggi cawan anggur yang sudah kita terima. Saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya saudara akan hal ini? Amin.
Jangan pernah malu mengatakan bahwa Yesus pernah mati, tapi Ia sudah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Minumlah, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kau berkati setiap umat-Mu yang hari ini datang kepadamu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh kerinduan. Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan menolong hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya dan pekerjaannya. Dan berkat nama Yesus sudah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang terbaik dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati baik melalui firman Tuhan dan juga pelayanan perjamuan kudus yang kita terima hari ini. Kiranya kita semua boleh menikmati taburan kebaikan Tuhan sepanjang ibadah pagi ini. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita, di mana kita akan memberikan persembahan baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui kantong yang akan diedarkan, dan juga untuk dana Natal yang bisa Bapak Ibu masukkan di kotak belakang kameramen. Mari kita berdoa. Silakan para petugas berdiri di menghadap kamera dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami dapatkan melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kami boleh terima. Dan saatnya kami Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Engkau yang sudah memberkati hidup kami, kiranya kami boleh memberikan dari apa yang kami miliki untuk melihat kerajaan-Mu boleh dilebarkan melalui gereja ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang menangguh dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa persembahan kotak untuk dana Natal per detik ini sebelum itu dihitung total jumlahnya 875.000. Puji Tuhan. Kita masih punya waktu 1 bulan lebih untuk bulan Desember, Bapak Ibu yang dengar. Saudara berdoa masing-masing. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk jadi berkat, ya, bagi kota ini melalui gereja ini. Ya. Silakan saudara berkumpul masing-masing. Tidak ada paksaan sedikit pun, bahwa saudara urusannya dengan Tuhan. Itu saja pengumuman. Sekali lagi, dana yang sudah terkumpul 875 ya Pak Kayu. Oh, enggak ada. Oke, saya jemput Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sudah memberkati hidup kami. Dan kami tahu bahwa setiap kehidupan kami, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, karena berkat pemeliharaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami hari ini sadar, hidup kami hari ini karena Tuhan itu sangat baik. Dan kami mau Tuhan untuk mengucap syukur hari lepas hari, menyenangkan diri-Mu dengan hidup kami Tuhan. Mau menyenangkan hati-Mu dengan perbuatan kami Tuhan. Di mana kami hari ini mau berkata, Tuhan ini aku, Tuhan ini hidupku, ini seluruh hidupku untuk-Mu Tuhan. Dan kami rindu bahwa Engkau juga melawat setiap umat Tuhan yang hari ini percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup anugerahkan dalam kehidupanmu. Dalam nama